Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novendri Dwi Chandra dengan NPM 1J03-4. Di sini saya akan menyampaikan PPT dari tugas pemeliharaan tanaman, yaitu tanaman artichok. Dan diampu oleh dosen Prof. Dr. Insinyur Dwi Wahyu Genivianti, MS. Lanjut. Lanjut. Di sini adalah tujuan pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan tanaman artichok adalah untuk menghasilkan varietas tanaman artichok yang memiliki umur genjah serta tahan terhadap penyakit utama seperti karat daun, patogen lain yang menyerang daun dan bunga. Ini adalah alur kerja pemeliharaan tanaman. Lanjut, alur kerja pemeliharaan tanaman. Yang pertama itu adalah tujuan. Kita mengetahui apa tujuan dari dilakukannya kegiatan pemeliharaan tanaman untuk memperbaiki sifat tanaman. Yang kedua itu keragaman koleksi plasma nutfah. Melihat seberapa banyak koleksi plasma nutfah yang dimiliki untuk memperoleh beragam macam varietas baru dengan kombinasi sifat-sifat yang diinginkan. Jika keragaman belum mencukupi, dapat dilakukan introduksi, hibridisasi, interspesifik, dan lain-lain. Yang ketiga itu rekomendasi gen, yaitu adalah mengkombinasikan atau pertukaran materi genetik untuk memperoleh sifat tertentu, contohnya persilangan, mutasi. Yang keempat itu adalah hibridisasi, itu proses persilangan antara dua organisme yang memiliki perbedaan genetik yang berasal dari spesies yang berbeda. Yang kelima itu adalah proses pemilihan individu tanaman yang memiliki sifat yang diinginkan untuk menjadikan sebagai induk pada generasi berikutnya. Yang keenam itu adalah evaluasi. Yang kita lakukan adalah Kementerian Pertanian untuk menilai kinerja varietas baru di berbagai lingkungan. Evaluasi ini meliputi pengukuran sifat-sifat kuantitatif dan kualitatif. Yang ketujuh itu adalah registrasi dan pelepasan varietas. Varietas baru yang telah terbukti unggul akan didaftarkan oleh dan dilepas secara resmi oleh pemerintah. Proses registrasi bertujuan untuk melindungi hak penemu varietas. Yang ke-8 itu adalah memperbanyak dan penyebar luasan. Varietas baru yang telah dilepas akan diperbanyak dan disebarluaskan kepada petani. Plasma nutfah tanaman artichok. Yang pertama itu adalah varietas Grand Globe, varietas paling umum dan banyak dibudidayakan secara komersial, memiliki bunga besar, berduri, tumpul, dan daging bunga yang tebal serta lembut, cocok untuk daerah beriklim sedang. Yang kedua itulah varietas Imperial Star, dikembangkan untuk musim tanam pendek, memiliki waktu panen cepat, bunga berseragam, dan bisa diperbanyak dari biji. Yang ketiga adalah varietas Violet dan Provence, berasal dari Prancis Selatan, memiliki bunga ungu cerah, digemari karena aroma dan rasa khasnya, serta nilai estetika tinggi. Yang keempat itu adalah varietas Big Heart, bunga sangat besar dan tidak berduri, mudah diolah dan dikonsumsi, cocok untuk pasar segar dan pengolahan. Yang kelima itu adalah varietas Romanesco, varietas dari Italia dengan bunga kecil, warna keunguan, dan rasa tajam, populer di masakan tradisional Italia. Ini adalah referensi pustakanya. Nah, di sini adalah asal-usul tanaman artichok. Tanaman artichok berasal dari kawasan Mediterania seperti Italia, Spanyol, dan Prancis. Sejak zaman kuno, tanaman ini dibudidayakan oleh bangsa Romawi dan Yunani sebagai sumber pangan dan obat. Artichok termasuk keluarga Asteraceae dan dikenal dengan bunga besarnya yang dapat dikonsumsi sebelum mekar. Kini artichok menyebar ke berbagai wilayah beriklim sedang dan subtropis, termasuk Indonesia yang mulai mengembangkan tanaman ini di dataran tinggi. Ini adalah genetika tanaman artichok. Tanaman artichok memiliki sifat genetik yang kompleks karena merupakan tanaman tetraploid dengan jumlah kromosom 2N sama dengan 4 kali sama dengan 68. Genetika artichok mempengaruhi berbagai karakter penting seperti ukuran bunga, ketahanan terhadap penyakit, dan masa panen. Pemuliaan artichok biasanya dilakukan dengan metode persilangan selektif untuk mendapatkan varietas unggul yang memiliki daya tahan tinggi dan hasil yang optimal. Selain itu, artichok dapat diperbanyak secara vegetatif menggunakan stek batang atau anakan untuk mempertahankan sifat-sifat unggul dari induknya. Ini adalah struktur bunga artichok. Bunga artichok termasuk jenis bunga majemuk atau bunga kerangan, terdiri dari banyak bunga kecil yang tersusun dapat membentuk kepala bunga. Bagian yang sering dimakan adalah pucuk bunga sebelum mekar sempurna.
Struktur utama bunga artichok meliputi braktea duri yang melindungi bunga, floret tubular di bagian tengah, dan floret ligulata di pinggiran. Setelah mekar, bunga berbentuk seperti bunga display dengan warna ungu atau hijau kebiruan. Sistem penyerbukannya itu adalah tanaman artichok memiliki sistem penyerbukan antara penyerbukan silang dan penyerbukan sendiri. Namun, penyerbukan silang lebih umum terjadi karena bunga artichok menarik serangga menyerbuk seperti lebah dan kupu. Mekanisme yang mendorong penyerbukan sendiri yaitu yang pertama adalah waktu bunga jantan dan betina yang tukang tindih sehingga serbuk sari dapat jatuh kepada pala putik dari bunga yang sama. Yang kedua itu adalah struktur bunga yang memungkinkan serbuk sari mudah jatuh ke kepala putik sendiri. Yang ketiga itu adalah pada kondisi lingkungan terbatas atau sedikit penyerbuk, penyerbukan sendiri dapat terjadi untuk memastikan produksi buah. Adapun strategi persilangan. Yang pertama adalah persilangan antar varietas untuk menggabungkan sifat unggul dari kedua induk. Yang kedua adalah pemilihan induk unggul berdasarkan karakter seperti kurang bunga, ketahanan penyakit, dan adaptasi lingkungan. Yang ketiga adalah penggunaan teknik hibridisasi untuk mempercepat perbaikan genetik dan memperoleh keturunan seragam. Yang keempat adalah evolusi keturunan untuk memilih individu dengan karakter terbaik. Yang kelima adalah memperbanyak vegetatif dan mempertahankan sifat unggul hasil persilangan. Siklus pembungaan artichok. Siklusnya adalah dimulai dari pembentukan kucuk bunga yang biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga kucuk siap mekar. Kucuk bunga akan berkembang dan membuka diri secara bertahap selama 1 sampai 2 minggu. Pada masa ini, bunga artichok menarik penyerbuk seperti lebah. Serangga lainnya adalah setelah mekar sempurna, bunga akan mulai layu dan menghasilkan biji. Siklus pembungaan ini biasanya terjadi 1 kali dalam musim tanam, tergantung varietas dan kondisi lingkungannya. Adapun mekanisme penghambat reproduksi seksual. Ketidaksesuaian waktu mekar antara bunga jantan dan betina untuk mengurangi penyerbukan sendiri. Yang kedua adalah struktur bunga yang memisahkan organ jantan dan betina secara fisik sehingga mempersulit penyerbukan sendiri. Yang ketiga adalah produksi senyawa kimia tertentu yang bisa menghambat pertumbuhan serbuk sari dari bunga yang sama. Yang keempat adalah sistem incompatibility genetik yang mencegah fertilisasi jika serbuk sari berasal dari tanaman dengan genetik terlalu mirip. Keragaman genetik dan heritabilitas berbagai klaster tanaman artichok. Adapun latar belakangnya seperti tanaman artichok merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting yang memiliki nilai ekonomi yang dan nutrisi tinggi. Pengembangan varietas artichok unggul sangat bergantung pada pengembangan terhadap kegeragaman genetik dan heritabilitas berbagai karakter tanaman. Keragaman genetik menjadi sumber utama untuk meningkatkan kualitas dan daya tahan tahan tanam terhadap kondisi lingkungan serta serangan hama dan penyakit. Selain itu, heritabilitas suatu sifat menunjukkan seberapa besar pengaruh genetik dalam pewarisan karakter tersebut kepada generasi berikutnya, yang sangat penting dalam proses seleksi dan pemeliharaan tanaman. Oleh karena itu, penelitian yang tentang keragaman genetik dan heritabilitas sebagai karakter artichok diperlukan untuk mendukung pengembangan varietas yang adaptif dan produktif, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan desain faktorial acak untuk membandingkan sistem budidaya organik dan konvensional pada artichok. Selama siklus tanaman dari November hingga April, parameter yang diukur meliputi respirasi, tekstur, kandungan gula, senyawa fenolik, dan aktivitas antioksidan. Dianalisis menggunakan statistika ANOVA, uji Tukey, dan korelasi Pearson. Hasilnya menunjukkan pengaruh sistem budidaya dan waktu panen terhadap kualitas dan kandungan bioaktif artichok. Hasil dan pembahasannya. Seperti penelitian menunjukkan bahwa sistem budidaya organik dapat secara signifikan mempengaruhi aktivitas respirasi, tekstur, dan kandungan gula dalam kepala artichok, tapi menyebabkan peningkatan signifikan pada kadar senyawa fenolik total dan aktivitas antioksidan. Selain itu, parameter tersebut dipengaruhi oleh waktu panen dengan nilai tertinggi muncul pada bulan tertentu, sementara sistem budidaya dan waktu panen berinteraksi dalam mempengaruhi kualitas bioaktif tanaman. Secara umum, artichok dari sistem organik menunjukkan kandungan senyawa bioaktif yang lebih tinggi yang dapat berkontribusi pada manfaat kesehatan yang lebih besar bagi konsumen. Ini adalah contoh hasil dan pembahasannya. Lanjut. Hasil dari pembahasan.
Budidaya organik meningkatkan kandungan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan dalam artichok. Karena stres yang lebih tinggi merangsang produksi fitokimia atau lingkungan dan waktu panen juga mempengaruhi kandungan bioaktif. Meskipun sifat fisik seperti tekstur dan gula tidak berbeda, peningkatan nutriceutikal mendukung manfaat kesehatan dari artichok organik dibandingkan konvensional. Kesimpulannya adalah praktik budidaya organik dapat meningkatkan kandungan senyawa fenolik dan aktivitas antioksidan dalam artichok, sehingga berpotensi memberikan manfaat kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan budidaya konvensional, meskipun sifat fisik dan kandungan gula tetap serupa. Selain itu, hasil menunjukkan bahwa sistem pertanian organik tidak hanya berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, tapi juga dapat meningkatkan nilai nutrisi dari produk pertanian, khususnya dalam hal kandungan senyawa bioaktif yang penting untuk kesehatan manusia. Itu adalah referensi pustaka yang saya cari. Lanjut. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Pada Tuhan, saya mohon ampun. Apabila saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.